Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas soal fisika, pembahasan gerak parabola. Soal yang pertama, sebuah benda dilemparkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 60 derajat. Jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda saat mencapai ketinggian 20 meter di atas tanah adalah A 0, B 10, C 10 akar 2, D 15, dan E 10 akar 3 meter per sekon. Dari soal tersebut kalau kita gambarkan seperti ini, bendanya dilemparkan dari ketinggian 5 meter. Jadi ada kemungkinan beberapa tempat yang memiliki ketinggian 20 meter. Jika tidak berada di puncak, maka kemungkinannya adalah 20 meter dari tanah ini atau di sini saat menanjak atau saat menurun. Bisa juga terjadi kalau dia di puncak. Tapi kalau secara umum ada dua kemungkinan, yaitu saat naik ataupun saat turun. Nah, persamaannya sebagaimana kita ketahui, YT sama dengan P0 sin alfa T kurang setengah GT kuadrat. Karena benda ditembakkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah, maka ketinggian 20 meter di atas tanah tersebut adalah 15 meter menurut lintasan parabola. Mengapa? Karena 20 meternya dari tanah. Jadi kalau menurut lintasan parabola, ini sumbu X-nya, dia hanya 20 kurang 5, yakni 15. Dari persamaan tersebut kita masukkan angka-angkanya. 15 sama dengan 20 sin 60 derajat T kurang 5 T kuadrat. Sehingga 15 sama dengan 20 kali setengah akar 3 kali T kurang 5 T kuadrat. Atau langsung kita tuliskan, kita bagi dengan 5, sehingga T kuadrat kurang 2 T kuadrat kurang 2 akar 3 T kurang 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh T1 2 T1 ataupun T2 sama dengan akar 3 detik atau 3 akar 3 sekon. Dari persamaan gerak di sumbu Y, PT sama dengan P0 sin alfa kurang GT. Sehingga PT sama dengan 20 kali setengah akar 3 kurang 10 akar 3 sama dengan 10 akar 3 kurang 10 akar 3 sama dengan 0. Berarti kecepatannya sama dengan 0. Dengan demikian dapat dinyatakan kalau PT-nya adalah 0, berarti dia sedang berada di puncak. Jadi dari sini dapat kita peroleh jawabannya adalah A. Selanjutnya kita masuk pada soal berikut. Soal nomor 2, sebuah benda dijatuhkan dari sebuah pesawat terbang yang sedang melaju dengan kecepatan 720 km per jam dari ketinggian 500 meter. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan jatuh pada jarak horizontal sejauh A 500 meter, B 1000 meter, C 2000 meter, D 2450 meter, dan E 4000 meter. Jadi kalau kita gambarkan, maka saat pesawat menjatuhkan benda sampai benda jatuh atau sampai di tanah, maka posisi pesawat tetap paralel atau sejajar dengan posisi sampainya benda ke tanah. Jadi yang kita cari di sini adalah XP ataupun jarak lintasan pesawat atau jarak mendatar benda sampai di tanah yang diukur dari tempat penjatuhan. Benda yang dijatuhkan dari pesawat akan memiliki lintasan parabola dengan kecepatan awal sama dengan kecepatan pesawat secara horizontal. Di sini sudut alfanya atau sudut elevasinya 0 derajat. Nah, kasus ini mirip dengan menggelindingkan kelereng dari meja secara mendatar dan tepat jatuhnya di lantai diukur dari kaki meja. Jadi analog atau mirip. Dari data di atas, kecepatan benda horizontal adalah P0 sama dengan 720 km per jam atau 200 meter per sekon. Dan tinggi penjatuhan adalah YP, kita tuliskan sebagai YP 500 meter. Kita buat tanda negatif karena dia jatuh dari posisi atas turun ke bawah. Di sini catatannya adalah dibuat negatif karena bendanya geraknya gerak turun.
Selanjutnya dibutuhkan waktu jatuh agar dapat menghitung jarak horizontal XP. Dari persamaan ketinggian YP sama dengan P0 sin alpha T kurang setengah GT kuadrat. Kita masukkan angkanya 500 sama dengan 200 kali sin alpha. Sin alpha sinus 0 berarti 0 kali T kurang 5T kuadrat. Karena pengalinya 0 maka langsung kita tuliskan minus 500 sama dengan minus 5T kuadrat. Kemudian diperoleh T kuadrat sama dengan 100, T sama dengan 10 sekon. Kita kembali lihat gambar. Yang kita cari adalah XP. Jarak horizontal XP tak lain adalah XP sama dengan P0 cos alpha T, di mana P0 tadi 200 meter per sekon, cos alpha di mana alpha adalah 0, cos 0 sama dengan 1 dan T-nya adalah 10 sekon, maka XP sama dengan 2000 meter. Dengan kata lain, benda jatuh sejauh 2000 meter secara horizontal sejak dijatuhkan. Jadi jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Seorang anak melemparkan batu dengan kecepatan awal 12,5 meter per sekon dan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang dibutuhkan batu tersebut sampai ke tanah adalah A 0,40 sekon, B 0,60 sekon, C 1,25 sekon, D 1,60 sekon, dan E 2,50 sekon. Secara grafis dapat kita gambarkan seperti berikut. Ini adalah lintasannya, sudutnya 30 derajat. Ini adalah jangkauan terjauh X max. Ini adalah Y max, tinggi maksimum. TY adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi, dan TX adalah waktu yang dibutuhkan untuk jangkauan terjauh ya, atau X max. Tentunya untuk sampai ke TX itu sama dengan 2 kali TY waktunya. Kira-kira gerakannya seperti ini. Baik, selanjutnya untuk pembahasan, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah adalah waktu sejak ditembakkan sampai mencapai titik terjauh X max. Dari PT sama dengan P0 sin alpha kurang GT, dan saat di puncak kecepatan PT sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan TY sama dengan P0 sin alpha per G. Sementara waktu untuk sampai ke tanah dari sini sampai ke X max ini adalah ya waktunya 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi Y max. Jadi dari sini ke sini itu sekali atau TY, kemudian untuk sampai ke sini itu tentunya 2 kali dari awal ke puncak. Dari sini TX sama dengan 2 P0 sin alpha per G. Jadi 2 kali yang ini, 2 kali TY. TX sama dengan 2 kali 12,5, ini P0 12,5 kali sin alpha, sin 30 derajat setengah atau 0,5 dibagi G 10, sehingga TX sama dengan 1,25 sekon. Jadi jawabannya adalah C.